Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya kembali hadir dengan ide desain hunian 3 kamar tidur, 2 kamar mandi dengan ukuran bangunan 6,5 kali 13,5 meter. Jadi bentuk bangunannya itu memanjang. Desain kali ini request dari JR ya. Jadi dia ingin membangun sebuah hunian dengan ukuran 6 kali 13. Namun pada desain kali ini saya menambahkan sedikit ukuran daripada ukuran aslinya, yaitu masing-masing setengah meter. Panjangnya yang 13 meter saya tambah setengah meter, kemudian lebarnya juga yang 6 meter saya tambah setengah meter. Itu karena ada penambahan sedikit penambahan bagian teras, baik teras depan, samping maupun bagian belakang. Oke, sebelum kita lanjut nonton video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi sebagai dukungan kalian untuk channel ini, dan agar kalian tetap update dengan video-video desain berikutnya. Kalian juga bisa request di channel ini. Silahkan cek di description caranya seperti apa dan aturan-aturannya bagaimana. Oke, langsung saja kita lihat denahnya seperti apa. Oke, jadi kurang lebih denahnya seperti ini. Karena ini modelnya memanjang ke samping. Oke, kita mulai dari bagian teras depan ini. Jadi alurnya teras depan, kemudian masuk ke ruang tamu. Kemudian dari ruang tamu itu masuk ke dalam, itu ada ruang sholat di situ. Kemudian ini berdasarkan permintaan. Kemudian masuk ke dalam, ini ruang memanjang. Ini sudah tergabung 3 fungsi ruang, itu ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur. Jadi dibuatkan dalam satu ruang yang panjang tanpa sekat ini agar ruangannya bisa lebih luas. Kemudian kita masuk ke kamar tidur yang pertama, kemudian kamar tidur yang kedua. Di antaranya terdapat 1 kamar mandi, kemudian ini kamar tidur yang ketiga atau kamar tidur utama. Terdapat 1 kamar mandi di dalam. Kemudian ini permintaannya ada bukaan ke arah timur. Kemudian juga ada bukaan ke arah luar ya, dari dapur. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk bagian teras ini saya buat seminimal mungkin untuk memaksimalkan fungsi ruang atau ruang gerak yang ada di ruang keluarga maupun area ruang makan ini. Karena saya belum tidak terlalu mengetahui di sini bagian belakang rumah ini apakah tanahnya masih cukup luas atau seperti apa. Jadi untuk desain atau bukaan keluar atau ke belakang itu ke arah timur itu saya minimalkan seperti ini. Cukup untuk bukaan saja dan sedikit teras untuk bisa mengakses ke luar. Kemudian untuk ini untuk teras belakang, teras samping ya, karena ini depannya bagian ini berarti teras samping. Ini akses permintaannya ada akses dari dapur keluar. Jadi saya buatkan 1 teras samping di sebelah sini. Ini karena saya tata sedemikian rupa pembagian ruang yang ada di dalam. Jadi untuk teras ini saya menambahkan setengah meter bagian terasnya. Ini sangat minimal sekali. Saya bahkan space lagi untuk bisa ada akses ke luar dari arah dapur. Kemudian juga begitupun teras depan juga saya menambahkan setengah meter ke depan ini agar minimal lah ada lebar teras 1 meter sebelum kita menginjak ke tangga. Oke, selanjutnya kita lihat ukuran masing-masing ruang-ruangnya. Jadi untuk teras depan ini ukurannya 1 meter kali 3 meter. Kemudian masuk ke ruang tamu,
ruang tamu ini ukurannya 3 meter kali 2,5 meter. Kemudian masuk ke dalam, ini ruang sholat. Jadi ini kiblatnya ke arah sini, karena ini bagian depan rumah itu menghadap barat. Jadi posisinya kurang lebih saya buat seperti ini. Ini ukuran ruang sholatnya itu 2,25 kali 3 meter. Jadi memanjang seperti ini. Jadi ini agak cukup lega untuk bisa misalnya berjamaah 2 orang atau mungkin 3 orang bisa. Kemudian kita masuk ke dalam. Ini ruang berkumpul 3 fungsi. Di situ ada ruang keluarga, kemudian ruang makannya, ada area dapur. Jadi ukurannya ini lebar 3 meter, kemudian dari dinding ini ke belakang tempat dinding ini itu ukurannya 6,9 meter. Kemudian dari dinding ini sampai ke bagian dinding pintu ini itu ukurannya 6,25 meter. Ini sengaja tidak saya undurkan semua agar bagian belakang itu tetap bisa ada bukaan, ada space untuk pijakan sebelum ke anak tangga. Jadi posisinya saya buatkan seperti ini. Ini pendapat saya. Kalau misalnya ingin diundurkan sejajar dengan dinding ini pun juga boleh, tidak masalah. Mungkin bagian teras sampingnya agak space-nya lebih berkurang. Sebenarnya untuk ini juga sedikit ada di sini ketidaknyamanan, karena di sini antara ruang makan itu meja makan dengan kamar mandi di area ini sedikit kurang baik atau kurang tepat. Ini sebenarnya bisa digeser ke arah sini meja makannya, walaupun akan terasa sempit karena bagian ini ada dapur. Nah, ini tergantung kenyamanan masing-masing pengguna rumahnya seperti apa. Apakah seperti ini sudah tidak bermasalah atau sebaiknya dipindah ke arah sini. Mungkin kalau ini meja makannya dipindah ke arah sini, bukaan pintu, karena bukaan pintunya ini posisinya ke dalam, mungkin akan menghalangi bukaan pintu. Kecuali misalnya dinding ini dipindahkan, geser ke belakang sejajar dengan dinding meja dapur ini, ya mungkin bisa lebih lega, tidak berpengaruh. Ini bisa digeser ke bagian sini. Oke, selanjutnya lagi tadi ukurannya ya sudah, ini 6,9 meter sampai di dinding sini, kemudian dari sini sampai ke dinding pintu itu ukurannya 6,25. Kemudian ada bagian ini pintu ini kurang lebih ukurannya 1,25. ini lebar untuk penempatan pintu bukaan ke arah belakang rumah atau ke timur. Selanjutnya kita masuk ke kamar tidur yang pertama. Ini ukurannya 3x3. Kemudian kita masuk ke kamar tidur yang kedua. Ini ukurannya sama 3x3. Kemudian diantaranya itu terdapat kamar mandi. Itu ukurannya 1,25 x 1,85. Kemudian lanjut ke kamar tidur utama. Ini ukurannya secara keseluruhan itu 4,5 x 3 meter. Sudah terdapat satu kamar mandi di dalam. Ini ukurannya 1,25 x 1,85. Oke, jadi kurang lebih seperti itu desain-desainnya. Kemudian untuk bukaannya, untuk ruang tamu ini cukup maksimal. Dari bagian arah depan ini tetap bukan jendela, kemudian dari samping juga ada bukaan. Kemudian untuk ruang sholat ini, bagian depannya itu terdapat jendela, 2 jendela. Kemudian kamar tidur ini juga ada jendelanya, sama dengan kamar tidur yang kedua. Kemudian untuk kamar tidur yang utama juga terdapat jendela. Kemudian untuk ruang ini yang luas ini
Di sini terdapat 4 jendela terpisah. Kemudian di bagian dapur ini terdapat di sini jendela juga untuk penghawaan dan pencahayaan ke ruang dapur untuk membantu juga area 4 jendela terpisah ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penataan ruangnya. Ukurannya kita lihat. Nah ini, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada kisi-kisi di bagian atas ini juga berfungsi untuk penghawaan. Ini bisa lebih maksimal penghawaan di dalam ruang. Sirkulasinya tidak terhalang sama sekali karena ini ujung ke ujung ini tanpa skat sama sekali. Kemudian ya kurang lebih seperti itu ya, jendela tadi yang di dapur yang saya katakan tadi untuk penghawaan di sini area dapur dan pencahayaan. Kemudian bukaan pintu di sini. Oke. Lihat atapnya. Ya, di sini saya gunakan atap perisai seperti ini, atap limas. Kemudian bentuknya simple, tidak banyak permainan atap. Karena di sini saya kombinasikan juga dengan atap dak beton seperti ini bagian depan, kemudian untuk terasnya juga ini keliling lebih seperti ini dengan dak beton. Oke, jadi kita mulai dari arah ini. Jadi ini tampak depannya kurang lebih seperti ini, kemudian tampak samping ini kanan, kemudian tampak belakangnya ya, kemudian tampak samping kiri ini bagian dapur. Oke, kurang lebih seperti itu desain kali ini. Semoga yang request bisa sesuai dengan keinginannya, walaupun ada beberapa hal mungkin yang tidak sesuai. Jika ada kritik dan sarannya silahkan dicantumkan di kolom komentar. Kemudian untuk kalian yang ingin request silahkan cantumkan di kolom komentar juga ukuran lahannya ataupun ukuran bangunannya. Jangan lupa untuk sertakan kebutuhan ruangnya apa saja. Nanti saya akan buatkan dalam bentuk video seperti ini. Kemudian jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video atau hunian desain yang kalian request. Oke, sekian desain kali ini, semoga bermanfaat, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.